Sabda Kehidupan bulan Maret 2021. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Mazmur ini menyajikan kepada kita seorang yang merasa terancam dan dalam bahaya. Dia harus menemukan jalan benar yang menuntunnya ke tempat yang aman. Kepada siapa dia bisa meminta bantuan? Sadar akan kelemahannya sendiri, akhirnya dia mengangkat mata dan berseru kepada Tuhan Allah Israel yang tidak pernah meninggalkan bangsanya, tetapi menuntun mereka dalam perjalanan panjang melalui padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Pengalaman berjalan bersama Tuhan memberi kembali harapan bagi sang pengelana. Ini adalah waktu istimewa untuk keintiman yang baru dengan Tuhan, untuk mempercayakan diri sepenuhnya pada cinta setia Tuhan, meskipun dia sendiri tidak setia. Dalam bahasa kitab suci, berjalan bersama Tuhan juga merupakan sebuah pelajaran hidup. Ini adalah waktu untuk belajar mengenal rencana keselamatannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Seringkali kita berjalan di sepanjang jalan di mana kita menganggap diri mandiri, namun kemudian kita menjadi bingung, kehilangan arah, menyadari keterbatasan dan kekurangan kita. Kita ingin menemukan kompas kehidupan dan jalan yang benar untuk mencapai tujuan kita. Mazmur ini sangat membantu kita, mendorong kita menuju pertemuan pribadi yang baru atau diperbaharui dengan Tuhan dan percaya pada persahabatannya. Ini memberi kita keberanian untuk merangkul ajarannya yang terus-menerus mengundang kita untuk keluar dari diri kita sendiri, untuk mengikutinya di jalan kasih, jalan yang pertama-tama telah dia lalui sendiri untuk menemui kita. Ini bisa menjadi doa yang menyertai kita sepanjang hari dan menjadikan setiap momen, baik bahagia maupun sedih, satu tahap dalam perjalanan kita. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Di Swiss, Hedi, seorang ibu yang memiliki 4 anak, sudah lama berusaha mempraktikkan sabda kehidupan. Dia sekarang sakit parah dan sadar bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Sahabatnya, Kathy, menceritakan dalam setiap kunjungan, bahkan dengan staf perawat, Hedi selalu memperhatikan orang lain, selalu peduli pada orang lain, meskipun baginya sekarang menjadi sangat sulit untuk berbicara. Dia berterima kasih kepada semua orang yang datang ke sana, dan dia membagikan pengalamannya kepada mereka. Dia merupakan kasih, jawaban iya yang hidup pada kehendak Tuhan. Dia menarik banyak orang, teman, kerabat, dan pastor. Setiap orang sangat terkesan dengan perhatiannya kepada setiap pengunjung dan dengan kekuatannya, buah dari iman akan kasih Tuhan. Pendiri Focolare, Chiara Lubich, berbicara tentang hidup sebagai sebuah perjalanan suci. Perjalanan suci adalah simbol dari jalan yang kita tempuh menuju Tuhan. Mengapa tidak menjadikan satu-satunya kehidupan yang kita miliki sebagai sebuah perjalanan suci? Karena Dia yang menunggu kita adalah suci, bahkan mereka yang tidak memiliki kepercayaan tertentu sekalipun bisa melakukan karya besar dalam hidup mereka dan dengan integritas tinggi melakukan perjalanan dengan komitmen moral yang tulus. Jika hidup adalah sebuah perjalanan suci di sepanjang jalan kehendak Tuhan, kita harus membuat kemajuan setiap hari. Tapi bagaimana jika kita berhenti? Haruskah kita meninggalkan semuanya ini dan berkecil hati dikarenakan kesalahan kita? Tidak. Pada saat-saat seperti ini, moto untuk kita adalah memulai kembali dengan menaruh kepercayaan kita lebih kepada kasih karunia Tuhan daripada kemampuan kita sendiri.
Dan penting bagi kita untuk berjalan bersama, bersatu dalam kasih, saling membantu. Yang Maha Kudus akan berada di tengah-tengah kita dan Dia akan menjadi jalan bagi kita. Dia akan membuat kita memahami kehendak Tuhan dengan lebih jelas dan memberi kita keinginan dan kemampuan untuk melaksanakannya. Semuanya akan lebih mudah jika kita bersatu, dan kita akan mengalami sukacita yang dijanjikan bagi mereka yang melakukan perjalanan suci. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku.